Ya, tadi Mas Dery masih ada satu poin lagi, tapi kan ini sebenarnya konkretnya begini Mas, dari sisi misalnya Mas Ibel tadi menjelaskan saja, dari sisi teknologi saja sebenarnya masih banyak teman-teman di pedagang Tanah Abang ini masih terkendala. Gimana mau ngomongin strategi marketing? Belum lagi juga tadi dikatakan harganya saja yang di online tidak masuk akal. Ini boro-boro ngomongin strategi marketingnya Mas. Justru itu udah kebahas. Gaptek aja masih gitu ya istilahnya ya. Terus nggak dioptimasi dengan strategi marketing, mau ngapain? Nah jadi konkretnya gimana nih Mas, kalau untuk case-nya di teman-teman di Pasar Tanah Abang ini? Jadi gini, mau teknik apa mau pakai cara lama workshop nih? Teknik aja langsung ya, biar teman-teman praktikal ya. Singkat dan padat, biar langsung dipahami. Kan marketing, kita ngomong, domain saya marketing, mungkin teman-teman di sini kan beda-beda domainnya, ada operation, ada keuangan, ada macam-macam lah ya. Saya ada di jalur saya aja deh, karena saya bukan hak saya atau kapasitas saya bahas yang lain. Di marketing itu, kuncinya ada di 3 sampai 10 detik pertama. Anda Mbak, ditelepon sama teman lama aja bisa nolak. Padahal waktunya itu lebih cepat mungkin. Contoh, apa kabar Mbak? Agit. Oke, baik. Aduh, dalam hati mau dipropos nih, tawarin asuransi bentar lagi gue nih. Paham? Gimana ceritanya? Saya ngamatin. Saya nggak bilang semua, tapi ini bentuk kecintaan saya pada UMKM. Baru online. Ngomongnya apa coba teman-teman yang mungkin tidak dioptimasi dengan marketing. Ayo Kak silakan mau yang mana yang spill yang etalase berapa. Padahal rumus marketing adalah problem baru solusi. Kalau paling gampang mau praktek before after. Dulu, nah contoh. Dulu semenjak saya bangun tidur leher saya pegel-pegel. Tapi semenjak kenal klinik Dery Fang, pegel-pegel saya, kolesterol saya hilang. Itu rumus marketing before after. Problem solution. Nah teman-teman yang tadi gimana ceritanya begitu on live terus tiba-tiba dia cuma diem mau Kak silakan Kak mau yang mana. Sementara konsumen lagi scrolling kecepatannya kan sekarang luar biasa perpindahannya cepat ya. Begitu kena oke. Terus Anda cuma bilang lagi ada main handphone silakan Kak dibeli Kak apa. Padahal bawa ke saya cek tantangnya kedua kalinya brand-brand besar yang beriklan di TV One tidak menyebutkan problem bawa ke saya kasih 10 juta. Karena saya kenapa berani seperti itu? Karena nggak ada, lihat tadi iklan-iklan tadi tuh yang pada muncul. Aduh pusing nih, minum ini. Aduh jerawatan nih nggak pede nih, pakai ini. Nah makanya kalau teman-teman di Tanah Abang apa segala macamnya begitu masuk. Contoh, ini buat teman-teman yang sekiranya lagi bingung, yang sekiranya lagi pengen tampil. Nah, yang sekiranya lagi pengen ngelamar seseorang, saya punya solusi, ada satu parfum yang wanginya kayak cewek baik-baik. Pakai 3.0. Oke. Jadi nggak tiba-tiba, ayo Kak parfum mana yang mau di-spill? Mau yang etalase berapa Kak? Terus gimana caranya dia terimagine gitu loh. Oke. Saya mungkin ke Mas Ibel terlebih dahulu ya Mas. Ini mungkin salah satu yang strategi yang diajarkan juga oleh Mas Dery. Dari teman-teman pedagang sendiri sebenarnya selama ini bagaimana sih? Karena kan ini sesuatu yang akan terjadi Mas. Ada penjualan online. Dari teman-teman pedagang sendiri menyiasatinya sebenarnya sejauh ini seperti apa? Kalau siasatinnya pasti ke online lagi Mbak. Pasti ke online lagi. Gitu. Tapi ya kita sebagai retail pengen berbagi rezeki ke yang lain. Maksudnya itu kalau maksudnya itu begini. Saya buka usaha nih toko saya gitu. Saya bisa orang belanja datang ke toko, dapat rezeki seorang porter, dapat rezeki juga orang yang datang pakai angkot, supir angkotnya, begitu. Datang lagi ke Tanah Abang. Okay. Seperti itu mintanya. Kalau, apa namanya itu? Oke, ya langsung ke Mas Raymond terlebih dahulu ya Mas. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan antara sinergi pedagang konvensional dan juga online, ataukah memang harus dibatasi penjualan-penjualan di TikTok dan juga platform di sosial media ini Mas? Oh enggak sih, kalau itu mungkin bukan solusinya ya kayak dibatasi online dan offline, karena kita kan
free ya untuk pilih platform kita dan cara kita bersaing asalkan tidak monopolistik, tidak hostile, tidak melakukan preferential treatment. Dan sebenarnya kalau balik lagi ke topik TikTok ban ya, misalnya TikTok Shop nih ban ya, harus dilihat dari segala sisi kan ya. Pertama, hal-hal yang kalau menurut saya nggak bisa terima ya, menurut saya nggak bisa terima. Kalau misalnya marketing, I think it's a good point. Hal yang paling ideal sekarang adalah kalau bayangin semua seller lokal di Indonesia berhasil dibina, berhasil dilatih, berhasil di-upgrade sampai bisa bersaing dengan pasar asing maupun domestik di Indonesia. Itu paling ideal. Realistisnya, gapnya jauh menurut saya. Sampai di tahap bisa paham marketing 4.0, sampai bisa bersaing benar-benar apple to apple dengan yang lain. Menurut saya gapnya masih agak jauh. That's why adanya regulasi, adanya melihat situasi. Jadi kita melihat kayak posisinya di mana dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diubah gitu. Nah, yang saya nggak bisa terima kalau dari TikTok, di luar dari hal baik yang udah terjadi ya, kalau misalnya memang benar ada preferential treatment. Kalau memang benar ada memihak brand-brand tertentu atau kayak seller-seller tertentu, mau itu bentuknya algoritma atau bentuknya dilatih lebih jago, saya tidak setuju. Tapi kan itu butuh penyelidikan dan lain-lain. Tapi yang udah di-mention sebenarnya, sebagai platform tuh harusnya netral. Tapi kan saya ada upload di video YouTube saya, yang lumayan viral belakangan ini. Ada satu workshop di TikTok Tiongkok, yaitu bagaimana cara melatih brand-brand menjual cross border ke negara-negara lain gitu. Dan itu nggak ada di Indonesia gitu. Gimana cara kita menang di Indonesia gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harapannya, solusi saya ya, sebelum bahas ban atau tidak ban, TikTok harus tunjukin bahwa dia di sini tidak melakukan preferential treatment. Karena dia ngelakuin hal-hal bagus. Content creator lahir banyak, good, ya kan? Banyak hidupnya berubah. Seller-seller lokal yang naik banyak juga, good gitu. Tinggal sisa-sisanya yang sekarang jadi disorotan. Kalau dia preferential, kalau dia memang melakukan predatory pricing, baru itu ilegal secara global, itu dumping. Jadi kita menjual barang harga murah sekali di negara itu karena kita ambil profit negara kita, itu udah di-ban secara dunia. Tapi semoga itu nggak terjadi di platform ini. Jadi semua yang sifatnya dugaan, hopefully kalau memang TikTok udah dipanggil di kementerian dan sudah bisa menyediakan data, itu jauh lebih memberikan clarity. Ada ide juga gini Mas, kalau misalnya TikTok itu dibelah gitu ya, ada yang untuk TikTok untuk sosial media saja dan untuk platform berjualan saja, itu bisa menjadi solusi juga? Ini opini pribadi ya, pribadi menurut saya, social commerce itu sebuah inovasi. Menurut saya. Karena jenis-jenis disrupsi seperti dulu ride hailing ya, di sektor digital mobilitas itu lagi naik kayak Gojek. Kita lihat ada resisten, bener kan, dari pangkalan ojek umumnya, dari taksi konvensional gitu kan. Tapi kita push through dan buktinya sekarang udah lebih sirkuler, lebih bagus ekonominya gitu. Kalau social commerce, prediksi saya, ini salah satu yang sebenarnya menurut saya lumayan bagus. Saya harapannya kalau misalnya dianalisa lebih dalam, apakah public sector, pemerintah akan menghambat inovasi private sector kalau misalnya dikit-dikit main-main harus di-ban. Itu menurut opini saya pribadi. Yang menurut saya harus dilakukan adalah diregulasi. Yang bahaya kan social commerce adalah interaksi data itu. Bagaimana kita analogi dimanipulasi. Karena yang kita tahu TikTok itu mengumpulkan data luar biasa banyak. Karena kan magic ya, for you page-nya itu magic, kita lagi ngomong apa tiba-tiba muncul gitu. Hopefully itu bukan digunakan untuk memanipulasi purchase decision seorang konsumen. Oke. Dan ujungnya kan nanti keputusan finansial pribadi dan lain-lain. Ya jangan sampai kayak terbukti algoritmanya memihak yang lain. Kalau netral, saya support. Menurut saya ini sebuah inovasi. Oke, sebuah inovasi dan bila nanti teknologi kemudian juga medsos akhirnya tidak terbendung, bagaimana kemudian langkah yang harus dilakukan khususnya dari pemerintah ya untuk menyelamatkan atau melindungi UMKM kita. Nanti Pak Tepi bisa jawab, tapi kami jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi.